Mas Usamred itu sudah sangat apa ya? Sebenarnya banyak yang menolak juga, tapi kita akan melihat fakta bahwa hadirnya kampus-kampus Islam itu merupakan satu produk nyata dari islamisasi ilmu pengetahuan. Makanya kalau Mas Usamred ini masuk ke dalam kampus Islam, misalnya UIN Sunan Ampel atau UIN Syarif, Mas Usamred akan menemukan ada namanya ekonomi syariah, ada hukum ekonomi syariah, ada pendidikan, ada PIAUD pendidikan Islam anak usia dini dan lain sebagainya. Banyak ilmu-ilmu yang sudah diislamkan. Ya kalau ekonomi syariah ini kebetulan jurusannya saya. Yang PIAUD juga. Dan kebetulan Mas, memang saya sebagai anak ekonomi syariah produk dari islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Banyak pertentangan di dalam disiplin keilmuan saya sendiri. Bahkan banyak yang skeptis karena menilai bahwa hal ini sama saja, cuma hanya bermain dalam ranah pembendaharaan kata. Misalnya bunga. Ya, di dalam ekonomi modern, dalam ekonomi konvensional, kita kenal dengan istilah bunga. Di dalam ekonomi Islam, kita kenal dengan istilah bagi hasil. Bagi orang-orang yang memiliki kesadaran linguistik yang rendah, ini hal yang sama saja, politisasi kata, eufemisme. Tapi bagi Naquib Al-Attas sebagai orang yang memiliki konsentrasi juga terhadap bahasa itu sangat menentukan. Karena bahasa itu juga dari simbol dari peradaban. Makanya adab sebagai konteks yang sudah saya jelaskan tadi di awal, adab sebagai recognition dan acknowledgement tadi itu berlaku ke dalam segala aspek termasuk ke dalam ranah bahasa. Bahasa itulah yang menentukan suatu peradaban. Karena bahasa itu juga akan memainkan sistem. Nah, jadi itu bukan hanya perubahan bahasa, tapi juga perubahan sistem yang terjadi secara implisit dan falsafati. Dan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran akan hal itu, kesadaran linguistik yang fundamental, kesadaran filosofis, tidak akan memahami perbedaan setipis tadi. Kan kita mengetahui ya, kalau ada teman-teman di sini yang tahu ilmu-ilmu batin ya Mas. Anak-anak silat ya, ada yang anak pencak silat di sini. Ada pencak silat yang ilmu putih, ada yang ilmu hitam. Saya nggak tahu karena saya bukan anak pencak silat, cuma saya mendengar dialektika ini. Dan perbedaan antara ilmu hitam dan ilmu putih itu setipis tisu. Itu saya rasakan sama dengan perbedaan antara konsepsi bunga dengan konsepsi bagi hasil. Setipis tisu yang hanya akan bisa disadari oleh orang-orang yang memiliki kesadaran falsafati dan memiliki kesadaran linguistik yang fundamental. Oke, selanjutnya dari Usamred lagi. Oh, di bawahnya ya. Oke, dengan Islam alam kerja langkah integrasi. Gimana? Hubungan ya. Jadi Al-Attas melakukan 3 kerja langkah ya. Jadi memang dewesternisasi ini sama dewesternisasi ini sama seperti saat kita bersuci ya. Coba kita pakai analogi bersuci. Untuk Mas Dai. Jadi kita pakai analogi bersuci. Jadi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan menurut Naquib Al-Attas 3 itu sama seperti bersuci. Kita sebelum bersuci, misalnya kita kena najis. Misalnya ya, sekularisme, ini najis mughalladh. Misalnya, kita analogikan sebagai najis mughalladh karena berat. Memang berat banget. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dewesternisasi. Apa? Membuang najis yang ada pada tubuh kita. Kita basuh itu. Kita basuh, buang. Kita buang najis-najisnya, kita buang kotor-kotornya. Atau kalau dalam misalnya kita beli buah, kita mau buat saus tomat, kan itu tomat gak semuanya bersih ya. Karena gak semuanya bersih, maka harus ada yang namanya pilah-pilih.
penghapusan yang kotor-kotor tadi. Jadi pemisahan antara tomat-tomat yang busuk dengan tomat-tomat yang bagus. Atau tomat-tomat yang sesuai kriteria saus kita dengan tomat-tomat yang tidak sesuai dengan kriteria saus yang akan kita buat. Itu di-westernisasi. Baru setelah itu integrasi antara nilai-nilai yang benar-benar netral, nilai-nilai yang bebas dari filsafat sekularisme yang menyusupi ilmu pengetahuan tersebut, kita integrasikan dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu barulah terjadi islamisasi, pemasukan nilai-nilai yang Islam yang sesuai dengan nilai-nilai yang sebelumnya tidak sesuai tadi. Jadi seperti itu. Yang di bawah dalam ilmu pengetahuan, yang ini ya, dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan yang menghasilkan sesuatu, alat atau fisik. Apakah cara pandang dengan makosyid syariah juga termasuk islamisasi ilmu? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik ya. Kayak dalam ilmu pengetahuan yang menghasilkan sesuatu alat atau fisik, oke, produk material. Apakah cara pandang dengan makosyid syariah itu juga termasuk? Maksud cara pandang makosyid syariah itu gimana ya? Mungkin nanti bisa diluruskan, takut maksudnya tidak sesuai dengan yang sampean maksud Mas Dai. Sepemahaman saya maksudnya dari sampean itu makosyid syariah itu menyentuh kepada hal yang bersifat penolakan terhadap sekularisme itu enggak sih? Pemahaman saya ke sana tentang pertanyaan sampean. Jadi dalam hal ilmu pengetahuan yang menghasilkan barang itu sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu sebenarnya tidak. Karena memang sekularisasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan itu terjadi pada dalam hal yang bersifat falsafati, dalam dunia falsafati. Sedangkan dalam dunia yang menghasilkan misalnya anak teknik misalnya ya, ini kan teknik ya. Ilmu pengetahuan yang menghasilkan suatu benda atau barang atau hal yang bersifat material, suatu hal yang bersifat empirik, benda, kegunaan teknologi. Itu ilmu pengetahuan yang bersifat teknis. Dan hal itu tidak merengkuh pada ranah-ranah yang bersifat falsafati. Tidak bersifat falsafati. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan itu jelas mustahil kalau dalam ranah sana itu, Mas. Dan memang saya setuju dengan orang-orang yang kontra. Karena banyak orang yang kontra itu menggunakan konsepsi yang seperti itu. Misalnya saya lupa namanya, ada ilmuwan Islam juga kontra terhadap proyek islamisasi ilmu pengetahuan. Dan dia adalah seorang sarjana nuklir dalam artian ilmu teknik. Makanya tadi saya pertanyakan bagaimana cara mengislamkan nuklir. Karena memang islamisasi ilmu pengetahuan itu ranahnya bukan dalam ranah produk. Bukan dalam ranah produk ilmu pengetahuan. Tapi dalam ranah bagaimana epistemologi pengetahuan itu dibangun secara falsafati oleh sekularisme yang memang sangat bertentangan dengan akidah Islamiyah atau epistemologi Islam. Seperti itu. Mungkin ada yang ketidakpuasan atau ada yang ingin ditanyakan lanjut. Bisa ditanyakan untuk teman-teman yang ada di sini juga. Prof. Mis juga mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang dewesternisasi. Nah, terus hubungannya dengan yang tadi itu, Bang. Dewesternisasi tentang Jadi pematik barusan itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu terdiri dari 3 hal katanya. Yang pertamanya itu filsafat, yang kedua spirit zaman, yang ketiga adalah peradaban yang melahirkan. Nah, hubungan dewesternisasi ini dengan 3 hal itu di mana gitu kan? Kenapa tadi masih menyambung yang namanya sekularisasi dan sebagainya? Memang seolah-olah ada semacam ambiguitas di situ, anjing. Ya mungkin hanya itu ya. 3 hal tadi itu adalah suatu hal yang diserang. Suatu hal yang disorot oleh Nakwib Al-Atas untuk menjelaskan bagaimana netralitas ilmu pengetahuan, dogma dari netralitas ilmu pengetahuan yang kita konsumsi dalam kelas-kelas metodologi penelitian itu tidak benar. Atau bahkan mungkin tidak ada netralitas ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu pasti condong ke dalam 3 hal tadi, Mas gitu. Yang pertama, bagaimana filsafat yang membangun ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akidah Asy'ariyah
Bukan ilmu pengetahuan ya, akidah yang dibangun oleh filsafat dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu berbeda. Dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu juga berbeda misalnya ya. Orang sekuler dan non-sekuler. Jadi saya jadi ingat terhadap buku dari Ahmad Tekuru. Bagaimana ada kecamuk yang begitu keras di Turki terkait dengan sekularisme. Tapi yang sekarang kan pemenangnya Erdogan ya, populisme Islam. Tapi memang sebenarnya populisme Islam di Turki itu sangat susah. Karena memang banyaknya kaum sekuler yang ada di sana. Jadi netralitas ilmu pengetahuan itu yang ditolak dengan 3 hal tadi. Yang pertama filsafatnya, kedua spirit zamannya. Kapan ilmu pengetahuan itu dibangun? Ketika spirit zaman apa? Kedua-duanya sebenarnya itu berkaitan karena spirit zaman itu memiliki hubungan yang erat dengan filsafat. Jadi spirit zaman itu adalah filsafat yang menjadi corong peradaban. Nah yang terakhir itu bagaimana peradaban itu dilahirkan. Jadi ilmu itu akan condong, tidak netral ya, akan condong dan pro terhadap bagaimana peradaban yang melahirkan ilmu tersebut. Ya bagaimana enggak? Karena analisis-analisisnya, logika-logikanya itu dibangun berdasarkan logika dari peradaban. Oke. Di sini saya ingin menanggapi beberapa aspek dari dalam pembahasan dewesternisasi. Sebenarnya dari beberapa pertanyaan yang diulas oleh teman-teman sekalian cukup memberikan terma baru tentang maksud dari dewesternisasi dari Al-Attas ini. Cuman yang saya ingin dalami lebih rinci lagi mengenai sampai di mana sih batasan-batasan untuk dalam aspek Islam secara keseluruhan, entah itu bab syariat ya dan lain-lain lah. Karena memang benar ketika misal di tahun 2009 pas di Ka'bah itu ada dibangun lingkaran baru untuk memuat jemaah haji untuk melingkari untuk tawaf maksudnya Allah. Ya, untuk tawaf itu kan dikaji secara hukum juga oleh bagian kalangan-kalangan ulama baik Nahdien dan lain-lain gitu. Karena dianggap apalah saya kurang tahu. Cuman kalau misal kayak dalam persoalan tadi yang dicontohkan Mas Banu cara mensucikan gitu. Kan di antara beberapa mazhab kan sudah jelas kenapa batalnya wudhu atau cara metodisnya itu kan sudah jelas. Kalau di Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu dengan posisi zaman yang berbeda. Ada yang zaman yang di Imam Syafi'i yang saya ketahui itu pada saat itu kenapa menggunakan air yang mungkin di mazhab yang lain itu terlalu mubazir karena terlalu membuang-buang air. Karena di zaman itu ternyata ada air yang berkecukupan, tidak kekeringan seperti mazhab sebelumnya gitu. Kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Paham kan? Ya. Oke, terima kasih tanggapannya atas Mas Nanang. Tanggapan sekaligus pertanyaan ya. Jadi ya dialektikanya mungkin bisa ditambah di sini. Karena memang tadi analoginya mensucikan, bersuci. Dan bagaimana cara-cara bersuci yang dibenarkan secara fikhiyah ya. Ini bukan bahas tentang masalah bersuci. Ini bahas bagaimana metodologi kita dan secara falsafati kita dapat menggunakan nalar logis kita ya kan, nalar logis kita. Jadi Islamisasi pun itu sendiri sebenarnya tidak jauh dengan logika yang seperti itu juga. Jadi misalnya tadi Mas Nanang menjelaskan bahwa
dalam konsepsi bersuci antara madhab ketiga madhab sebelum Syafi'i, misalnya kayak nggak tahu ya Mas. Contohnya misalnya, kenapa madhab-madhab sebelumnya membasuh kepala itu semuanya kalau madhab sebagian? Misalnya karena ada kesedikitan air. Ya, atau kalau pakai madhab ini menggunakan satu gayung aja cukup. Kenapa madhab ini harus menggembar-gemborkan air? Jadi karena ada suatu kesadaran kontekstual bagaimana kondisi air yang mencukupi pada ranah dan konsesi itu sendiri. Dan ini lagi contoh yang sangat bisa kita rasakan pada saat pandemi itu. Ada sebagian beberapa mungkin pegiat-pegiat Muslim gitu yang bertanya, kan kalau sholat berjemaah itu harus safnya rapat gitu. Karena ketika saat pandemi kan safnya berjarak 1 meter gitu. Dan ada satu lagi hal yang menarik ini. Bagaimana ketika sebuah peribadatan entah itu misal kayak sholat Jumat kan harus dilaksanakan di tempat yang sama dan dari orang pemukim itu. Nah, ketika ada kasus dengan adanya pandemi yang tidak memungkinkan diadakannya secara berkerumun gitu, sehingga para ulama tuh mengkaji bagaimana ketika dilaksanakan secara media online gitu kayak gitu. Itu kan mungkin itu bentuk kasuistik yang memerlukan pendalaman secara metodologis itu. Ya mungkin kayak gitu sih. Juga. Itu mungkin termasuk dari dewesternisasi kah? Enggak, saya masih seolah-olah kayak ini ambigu gitu. Oke lah, kurang jelas. Karena soalnya begini, dewesternisasi itu kan lebih mengarah kepada pemurnian Islam terhadap westernisasi, ya kan? Nah, sedangkan westernisasi itu adalah bentuk hal baru bagi kalangan-kalangan yang masih belum memahami tentang westernisasi ataupun sebagainya. Nah, saya kira Naquib Alatas ini harus memberikan, ya betul kata Kandananang barusan bahwa harus ada batasan di situ. Kira-kira dewesternisasi ini lebih mengarah terhadap masyarakat mana gitu, negara mana, country mana gitu, sehingga agar tidak buyar di situ. Karena saya kira bahwa westernisasi itu adalah hal bentuk yang mana nanti kita memahami bahwa this is culture gitu, new culture, dan itu asalkan semisal bentuknya adalah bentuk dalam tanda kutip tidak merusak akidah, oke wae, kan kayak gitu kan. Nah ini harusnya ada semacam penjelasan yang lebih perinci gitu dari Naquib Alatas itu sendiri. Yang jelas, mohon maaf. Memang dari bahasa dewesternisasi ini menolak terhadap sekularisasi itu sendiri. Nah, karena kan kita kan memahami sekularisasi adalah bagaimana kehidupan itu bertolak belakang dengan agama. Menjauhi agama itu harus dijauhi gitu. Ya kan salah satu pentingnya sekularisasi di situ. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain. Oke, jadi saya salut dengan pertanyaan-pertanyaan terus Pak Mas Nanang, Mas Faruk tadi juga yang bertanya tentang apa perbedaan antara dewesternisasi dengan desekularisasi. Karena ini menunjukkan suatu kesadaran linguistik ya. Karena memang dewesternisasi ilmu pengetahuan bagi saya juga secara pribadi itu ambigu. Berat. Maksudnya tidak benar-benar mewakili. Kayak desekularisasi ilmu pengetahuan lebih gampang untuk dicerna daripada dewesternisasi. Kan langsung to the point tuh, bahwa yang ingin kita serang dalam dewesternisasi itu sekularisasi yang ada di dalam ilmu pengetahuan yang terjerumus itu yang jadi dewesternisasi ini seperti bahasa yang masih berbelit-belit, tidak to the point. Sama seperti kayak kan ya, permainan bahasa ini kan sangat berbahaya. Misalnya Mas ya, oke, Mas, apa artinya wujud? Ada. Konsepsi yang dijelaskan wujud tidak bisa dijelaskan dengan ada. Iya kan?
Iya kan? Jadi memang kesadaran dalam pemilihan bahasa itu sangat menentukan. Makanya Al-Attas di sini juga termasuk orang yang memiliki konsen terhadap dunia kebahasaan. Kebahasaan. Termasuk dalam tadi analisis linguistiknya tentang bagaimana hubungan antara agama dan peradaban dan bagaimana agama itu sendiri. Kalau katanya Mas Faruk kan misalnya tadi apa? Apa itu Mas? Dewesternisasi. Kan bid'ah ya. Jadi kalau ikan bid'ah ya kan baru ini. Bid'ah ini. Jadi untuk bahasa apakah ini untuk Umat Murni nggak bisa ditolak oleh kaum Puritan. Karena dewesternisasi udah bid'ah. Jadi seakan-akan bahasa dewesternisasi itu tidak bisa diterapkan oleh umat Islam yang ada di Barat. Karena memang sudah ada di Barat. Kok mau diwesternisasi? Wong kami memang di West. Ya West lah. Ya kan gitu ya. Jadi memang bahasanya memang sedikit berbelit-belit. Ya. Jadi kesadaran semantik inilah yang yang membantu dan menjadi suatu problem dari istilah dewesternisasi itu sendiri sebenarnya. Terus ada pertanyaan? Ada tanggapan? Menarik pertanyaan dari Usam Rid sepertinya belum dijawab. Tapi bagaimana perkembangan mazhab Al-Attas di Indonesia dan proyeksi wacana islamisasinya? Untuk PT-PT mana Mas? Itu bukan PT-PT mana ya Mas? Di bawah naungan Kemenak. Di bawah naungan Kemenak ada namanya PT KIN. Ada namanya PT KIN. Dan PT KIN itu sendirilah yang mengaktualisasikan itu. Jadi sampean kalau cek di setiap PT KIN, apalagi ada namanya ekonomi, pasti akan ada ekonomi syariah. Enggak hanya PT KIN, kalau sampean pergi ke UTM, Universitas Trunojoyo Madura, di sana ada ekonomi syariah. Anda pergi ke UB, ada ekonomi syariah. Di Erlangga bahkan, Erlangga sekarang, Universitas Erlangga, itu berebut untuk menjadi pusat studi ekonomi syariah di Indonesia. Makanya itu membuat syariah tower yang besar. Ya, itu membutuhkan ya kayak wacana mazhab, enggak seperti itu. Wacana dan mazhab itu hanya berlaku kepada alam pikiran falsafati. Ini alam praktisi. Dalam alam praktisi, islamisasi pengetahuan itu sudah diaktualisasikan di Indonesia melalui Kemenak dalam program PT KIN-nya. Dan banyak tarbiyah pendidikan agama Islam, kalau pendidikan agama Islam oke lah. Manajemen pendidikan Islam. Jadi islamisasi itu sendiri sudah merujuk kepada ranah yang sangat formal di Indonesia ya. BK ada bimbingan konseling Islam ada. Ada manajemen pendidikan Islam ada. Ada pendidikan Islam anak usia dini ada. Kesadaran adanya MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, itu merupakan aktualisasi secara pendidikan melalui pendidikan formal yang ada di Indonesia yang dibawahi langsung oleh Kemenak. Jadi agenda Kemenak ini udah. Dilanjutnya di bawahnya ya ada. Apakah islamisasi ilmu juga objektif? Oh iya, ini belum ya? Oke. Apakah islamisasi itu objektif apa justru subjektif? Jelas subjektif Mas. Ini sangat jelas subjektif. Karena memang dibangunnya konsepsi islamisasi ilmu itu memang menyerang bagaimana objektivitas ilmu itu. Makanya tadi Naquib Al-Attas dalam membangun konsepsi dewesternisasi ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada skeptisisme dan kritisismenya terhadap netralitas ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu berlindung di balik objektivitas. Kalau mas-mas sampean ini mengikuti kajian-kajian tentang postmodernisme dan tentang kajian ilmu epistemologi, ilmu filsafat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berlindung di balik objektivitas dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu netral. Dan kritisisme Naquib Al-Attas menolak itu semua. Dan dijelaskanlah 3 aspek tadi yang ditanyakan oleh Mas Faruk. Bahwa ilmu pengetahuan itu berpihak. Dan keberpihakan ini didasarkan kepada filsafat, spirit zaman, dan peradaban yang melahirkan ilmu pengetahuan sendiri. Nah, karena itulah ilmu pengetahuan itu subjektif. Subjektivisme ilmu pengetahuan itulah yang diserang oleh subjektivisme yang harus dihadirkan oleh Islam. Ya. Jadi kalau kita
hadir dalam dunia ranah postur dan nihilis. Kalau kita nihilis, misalnya kemarin saya lupa siapa tokohnya saya sudah waktu nihilisme. Bukan. Ada nihilisme. Itu nihilisme epistemologis. Saya lupa nama tokohnya. Ada di YouTube Simposium ada. Itu termasuk ke dalam tokoh filsafat nihilisme epistemologis. Nihilisme epistemologis inilah yang menjelaskan bahwa enggak ada yang objektif termasuk pun dalam ilmu pengetahuan juga. Karena nihil. Semuanya pasti subjektif. Makanya saking parahnya dia kayak namanya juga nihilisme ya. Saking parahnya dia juga mengatakan bahwa apa itu? Apa dikatakan apa? Ini spekulasi murni. Benar-benar murni spekulatif dari saking nihilismenya. Jadi memang jelas-jelas subjektif, Mas. Kalau di Indonesia, kalau masalah ini masalah relevansi ya. Kalau masalah relevansi, terus sampean membawa kalimat majemuk, saya akan bilang relevan karena Indonesia juga masih berada pada ranah yang bersifat apa ya? Umat Islamnya masih mayoritas, jadi masih jelas-jelas relevan. Kalau kita akan melihat bagaimana relevan itu sendiri, kan saya nggak tahu relevan yang dimaksud oleh Mas Usam Red ini, oleh sampean itu relevansinya ke dalam relevansi apa, saya nggak tahu. Tergantung relevansinya apa. Kalau dalam relevansi apa ya, jumlah populasi yang ada di Indonesia justru relevan banget. Bahkan kalau di kota saya sendiri, Mas, saya di Kabupaten Pamekasan di Madura, itu sekolah yang laku justru sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam ini adalah corong karena memang nekwib al atas Islamisasi sainsnya itu condong kepada dunia pendidikan. Itulah yang menjadi corong secara formal bagaimana Islamisasi pengetahuan itu menjadi apa itu? Kalau ada ikan, kalau kita punya apa akuarium kayak penyaringnya apa itu namanya? Ya semacam penyaring lah. Saringan. Yang menyaring itu nilai-nilai bagaimana susupan-susupan filsafat-filsafat yang sekularisme yang tidak memiliki hubungan secara langsung. Bagaimana sains itu yang awalnya menjadi suatu hal yang anti filsafat tiba-tiba menjadi aliran filsafat itu sendiri yang kita sebut sebagai saintisme. Jadi relevansinya kalau ditarik kepada populasi umat Islam justru sangat relevan karena pangsa pasarnya banyak. Ada pertanyaan lagi? Enggak, sedikit nanggapin sih. Kayak dari dewesternisasi dari Alatas ini hampir sama kayak apa yang disampaikan Tan Malaka di buku Madilognya. Yang dimana kebetulan ada di Malaka Project itu bukan. Di Malaka Project itu ada yang menjadi Tan Malakanisme. Itu Bakania kita. Itu menggemburkan pemahaman dari seorang Tan Malaka yang dimana kan kalau di dalam buku Madilog itu kan serapan dari materialisme, dialektika dan logika. Jadi kita harus berpikir secara logis gitu. Mungkin dewesternisasi itu mengarah hampir sama kayak gitu. Jadi hal-hal yang katakanlah kita dianggap sebuah apa ya, hal metafisik kayak kenapa di mie gacoan itu laris manis, jangan-jangan pakai pesugihan. Nah, hal pesugihan itu yang kita perlu cara berpikirnya itu diubah gitu. Kayak gitulah. Mungkin kayak gitu. Shifting paradigm ya, Mas. Ada apa ya namanya? Ada suatu cerita lucu lah, apa istilahnya? Anekdot. Kemarin saya ke Malang beberapa hari. Ini shifting paradigm sama seperti yang dijelaskan Mas Nanang tadi. Saya ke Malang. Di Malang itu salah satu yang terkenal itu adalah tukang parkir yang ngeselin. Ya Mas Aang ya, Prof Mis ya. 2 tahun di Malang ya. Tahu betapa ngeselinnya tukang parkir. Jadi untuk bikin suatu warung itu tidak lari, sekarang gak usah guna-guna, kasih aja tukang parkir. Itu bahasa anak Malang. Itu shifting paradigm bagaimana kita melihat dunia santet yang sudah dirasionalisasi ya Mas ya. Nah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi,
Oke, terima kasih banyak juga untuk Mas Dai dan Mas Usamre tadi telah mengikuti kajian ini. Terima kasih banyak. Kami juga ingin mengatakan mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kata dan lain sebagainya. Tapi sebelum menutup diskusi karena pada sore hari ini ya, sebelum saya tutup, ada suatu hal yang harus dijelaskan bagaimana konsepsi pemikiran dari Nakwib Al-Attas itu sendiri. Karena memang Nakwib Al-Attas itu memiliki analisis semantik yang sangat baik karena memang memiliki konsentrasi secara ilmu bahasa yang mendalam. Kenapa beliau sangat kekeh terhadap Islamisasi dan menolak bagaimana ajaran filsafat sekularisme yang menyusup ke dalam ilmu pengetahuan? Ini salah satu faktor utamanya dapat dilihat bagaimana konsepsi dia, pandangan dia dalam kehidupan beragama. Jadi menurut Nakwib Al-Attas, agama itu selain tadi ya, din secara analisis semantik, ad-din, Madinah dan tamadun, agama, kota sebagai medium peradaban dan peradaban itu merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan secara semantik. Agama itu juga memiliki keterkaitan secara semantik terhadap keberhutangan. Jadi menurut Nakwib Al-Attas, agama itu adalah keberhutangan. Karena secara analisis semantik, ad-din itu memiliki kata yang berkaitan dengan ad-dain, hutang. Al-wa'du dainun, Mas. Iya kan ya? Jadi agama itu adalah keberhutangan. Sehingga kehidupan manusia dalam beragama itu sama seperti bagaimana kita memilih hutang, dan spirit kita dalam beragama sama dengan bagaimana kita spirit dalam membayar hutang, melunasi hutang-hutang tersebut. Sehingga mau tidak mau hal itu harus diaktualisasikan dengan kehidupan kita seluruhnya. Sehingga world view Islam itu harus mewarnai bagaimana kita melihat dunia itu sendiri. Makanya dalam konsepsi agama dan keberhutangan ini menjadikan dia sangat kekeh. Karena dalam kehidupan di dunia, keberhutangan itulah yang diperjuangkan. Sehingga itu harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Makanya sekularisme, dualisme, dan apapun itu yang memisahkan antara manusia dengan agama sebagai keberhutangan manusia terhadap Tuhannya, itu sangat jelas-jelas ditolak oleh Syekh Nakwib Al-Attas. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya, kami mohon maaf terhadap pemirsa dan teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.